Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 996-1000. Aku tidak menginginkannya. Aku hanya ingin pergi. Aku tidak ingin ada gadis cantik, kata Don Omi. Oh, oke. Namun, Zhang San, tidak peduli apakah itu dunia nyata atau batu kenangan ini. Sebenarnya sama saja. Setelah sekian lama, Anda juga akan memiliki keluarga di sini. Baiklah. Kamu bisa tinggal di tempatku mulai sekarang. Kami juga dianggap keluarga. Kamu tidak punya tempat untuk pergi. Dan sekarang kamu masih muda. Mengapa kamu tidak mengikuti cucuku terlebih dahulu dan pergi ke sekolah di Akademi Laoshan? Dan kita akan membicarakannya nanti. Mungkin, nasibmu tidak akan sama denganku. Kamu akan memiliki kesempatan untuk pergi. Bukan ide yang baik untuk terburu-buru sekarang, kan? Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu terkekeh dan pergi. Omi duduk di tanah dalam depresi total. Di kejauhan, kakek, apa yang kamu katakan kepada Zhang San begitu lama? Zi Yue bertanya. Orang tua itu tersenyum. Tidak ada. Zhang San ini tidak buruk. Dia masih muda dan kuat dalam seni bela diri. Aku telah meninggalkannya di keluarga kita. Di masa depan, dia tidak akan lagi menjadi pengantin pria. Dia adalah anggota keluarga kita. Dia akan pergi ke Akademi Laoshan bersamamu. Kamu membawanya bersamamu sedikit. Zi Yue mengedipkan matanya. Tampak sedikit berharap dan bersemangat. Hahaha, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Omi tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 3 hari 3 malam di Purple Mansion. Namun, apa yang bisa dilakukan? Jangan sampai ke neraka. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Jadi, tanpa pilihan lain, Tang Zi hanya bisa menerima kenyataan tanpa daya. Mengambil 1 langkah pada 1 waktu. Mungkin, suatu hari di masa depan, dia bisa meninggalkan dunia ini. Fiu, Omi menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, Zi Yue masuk. Zhang San, kakekku berkata bahwa kamu akan menjadi anggota keluarga kita mulai sekarang, kan? Zi Yue bertanya dengan gembira. Omi berkata, kamu tidak suka gagasan tentang aku, seorang pengantin pria, menjadi keluargamu. Di mana, saya tidak bisa cukup menyambutnya. Itu benar, Omi mengangguk. Tapi Omi toh tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi ini satu-satunya cara. Bagus, ayo pergi ke sekolah bersama setelah itu. Sekolah, ke sekolah Laoshan. Oh, tidak ada yang menarik. Kenapa? Kamu baru berusia 17 tahun. Apalagi yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak pergi ke sekolah? Pada usia kita, itu usia sekolah. Tidak perlu terburu-buru ke hal-hal dewasa. Zi Yue sepertinya ingin Omi pergi ke sekolah. Oh, ayo pergi kalau begitu. Lagi pula aku akan berkeliaran. Itu tidak sama dimanapun aku berkeliaran, kata Omi dengan mata tak bertuhan. Zhang San, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu sangat pandai seni bela diri. Jadi akan menjadi orang yang kacau balau. Aku tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Zhang San, kamu sepertinya sedang dalam mood yang buruk. Karena kita adalah keluarga sekarang. Bisakah kamu berbicara denganku? Tidak bisa. Aduh, Zi Yue sangat tertekan. Dia sangat tertarik pada Zhang San. Bahkan sedikit seperti dia. Tetapi Omi memiliki wajah yang dingin. Larut malam. Omi berbaring di tempat tidurnya. Memikirkan Leona, Simran, Su Meiqian, Samira, dan Xiao Meng dalam benaknya. Tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Xiang Yunku, Suaner, Meiqian, Samira, Xiao Meng. Kuharap kalian akan membantuku berdoa agar aku segera meninggalkan batu kenangan ini. Jika tidak, aku khawatir kita akan berada dalam tragedi. Kata Omi dalam hati. Keesokan harinya, Omi mengemudikan kereta dalam perjalanannya. Mengikuti Zi Yue. Dia menuju ke Akademi Laoshan untuk bersekolah. Meskipun Omi tidak tertarik padanya. Tetapi dia hanya akan mengacaukan kemanapun dia pergi. Jadi dia akan membiarkan orang lain mengaturnya. Keadaan Omi saat ini memiliki perasaan tidak bernyawa. Mati dan tanpa dinamisme. Tatapan Omi tumpul. Mengemudi kereta. Hanya beberapa lusin kilometer keluar dari gerbang kota. Sebuah kereta emas yang indah menghalangi di tengah jalan. Seorang pria berpakaian bagus melompat keluar dari kereta. Pria ini adalah pria yang sama yang telah bertemu dan mencoba menjemput Zi Yue di Akademi Laoshan hari itu.
di depan asrama Ziyue. Ziyue, kebetulan sekali. Pria berpakaian bagus itu terkekeh. Oh Guanji, apa yang kamu lakukan? Ziyue, karena ini kebetulan sekali. Ayo pergi ke sekolah bersama. Kamu naik ke gerbongku. Keretaku lebih mewah. Kita akan berbicara tentang seni bela diri dan mendiskusikan aspirasi hidup kita. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Zhang San, ayo pergi. Ziyue berkata pada Omi. Pada saat ini, Oh Guanji sedang sibuk menatap Omi. Seolah-olah dia mengancam Omi dengan matanya. Dan jika Omi tidak tahu lebih baik, dia akan bergerak ke arah Omi. Zhang San, cepat pergi. Ziyue mendesak. Bahwa Oh Guanji sibuk memberitahu Omi. Penunggang kuda, bersikaplah bijaksana. Omi menatap Oh Guanji dengan tatapan tumpul. Lalu mendengus, idiot. Apa arti rasio konyol? Pengikut Oh Guanji sibuk. Tuan muda, dia memarahimu. Tatapan Oh Guanji dingin. Marv, kamu. Ledakan, sebelum Oh Guanji bisa menyelesaikan kalimat. Kepalanya tiba-tiba meledak. Lalu jatuh ke tanah dan mati. Omi menamparnya sampai mati. Ah, Ziyue dan pelayan itu sama-sama berteriak. Keduanya bodoh. Sahabat karib pihak lain juga gemetar ketakutan. Lalu menarik kakinya keluar dan melarikan diri. Mengusir, Omi menendang batu. Ledakan, pengantin pria pihak lain tiba-tiba mati. Dan Omi tidak akan membiarkannya kembali untuk melapor dan membawa masalah bagi Zifu. Zhang San, apa yang kamu lakukan? Wajah Ziyue pucat saat dia bertanya. Mata Omi tidak berwarna saat dia berkata, bunuh. Kamu gila. Kami tidak bisa mengacaukannya. Jadi bagaimana jika kita tidak mampu memprovokasi? Dunia ini pada dasarnya adalah dunia yang salah. Tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Zhang San, kamu gila. Sudah berakhir. Keluarga kita akan dihancurkan. Ayah Oh Guanji ini adalah seorang adipati. Omi memandang Ziyue yang ketakutan dan menghembuskan napas dalam-dalam. Meskipun ada orang di sini yang sudah lama tidak ada lagi. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak tahu. Baiklah. Nona, saya salah. Bagaimana sekarang? Karena semua orang sudah mati. Apalagi yang bisa kita lakukan? Berpura-puralah kita tidak tahu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Siapa tahu, mengemudi. Omi pergi dengan kereta, membunuh sepotong sampah. Tidak menganggapnya serius sama sekali. Sepanjang jalan, Ziyue terdiam dan tidak berbicara. Di malam hari, tiba di Akademi Laoshan. Omi mengirim Ziyue ke pintu asramanya. Zhang San, di mana kamu tinggal? Tidak ada anak laki-laki yang diizinkan untuk tinggal di asrama putri. Jadi, tapi aku akan memeriksamu besok, kata Ziyue. Omi berkata, tidak perlu khawatir tentang saya. Dengan kemampuan saya, apakah saya masih takut tidak memiliki tempat tinggal? Tetapi, jangan tapi. Lagi pula aku di sini untuk nongkrong. Tidak masalah. Kata Don Omi dengan mata tertunduk. Jangan terus-menerus berbicara tentang mengolok-olok. Katakanlah aku punya anak laki-laki yang aku kenal. Kamu akan tinggal di tempatnya di malam hari. Itu keputusannya. Terserah. Omi mengemudikan kereta menuruni gunung. Karena tidak mungkin memelihara hewan di gunung. Setelah Omi pergi, pelayan Ziyue sibuk berkata, Nona, mengapa Zhang San seperti kerabat yang sudah mati? Entahlah. Sangat ingin melihatnya seperti ini. Itu memilukan baginya. Aku bahkan tidak tahu apa yang salah dengannya. Nona, mengapa Anda tertekan tentang dia? Tidak mungkin Anda tertarik pada Zhang San, kan? Omong kosong. Dia keluargaku sekarang. Itu hanya benar bagiku untuk merasa kasihan pada keluargaku sendiri. Bukankah kakekku mengatakan bahwa aku harus menjaganya sedikit lagi? Ziyue tersipu dan berkata, aduh, pelayan itu mengangguk setengah hati. Omi mengemudikan kereta ke dasar gunung, mengirimkannya ke kandang profesional, dan kemudian naik gunung. Omi tidak tahu apa yang membuatnya campur aduk dan penuh kebingungan. Di malam hari, Ziyue membawa Omi dan bertemu dengan seorang anak laki-laki, bernama Ding San. Dan pada malam hari, Omi tinggal di asrama anak laki-laki bernama Ding San ini. Tetapi sayangnya, Ding San ini memiliki pacar yang menyelinap masuk pada tengah malam dan membuat banyak suara untuk membuat Omi tetap terjaga. Keesokan harinya, Ziyue memeriksa Omi. Di kelas yang sama dengan Ziyue. Kelas 2 dari kelas 4. Omi duduk di kelas. Selalu merasa agak mirip dengan saat itu di sekolah menengah Baiyun. Dalam keadaan kesurupan, Omi sepertinya memutar kembali waktu. Kembali ke sekolah menengah Baiyun. Hei, siswa itu, kenapa kamu merana? Pada saat ini, seorang guru berteriak. Don Omi mengangkat kepalanya. Itu kamu. Apakah kamu baru di sini?
Mengapa Anda begitu lesu? Pergi keluar dan bawa batu besar di punggungmu dan terbang mengelilingi gunung 100 kali. Guru itu berkata bahwa guru ini adalah penyelesaian yang hebat dari alam persatuan. Omi sedikit terkejut bahwa seorang guru biasa begitu kuat. Ziyue sibuk berdiri. Guru serigala. Dia sakit. Tolong jangan menghajarnya. Para siswa di kelas terkejut melihat bahwa Ziyue membantu pendatang baru. Salah satunya, seorang anak laki-laki di kelas yang sedikit cemburu berdiri dan bertanya, Ziyue, siapa dia? Mengapa Anda membelanya? Cepat katakan padaku siapa dia. Bocah yang agak cemburu ini berada di kelas 2 kelas Ding, yang paling berbakat, disebut Green Hua, dan berada di tingkat pertama dari alam persatuan awal. Ziyue bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Terlalu sibuk memohon kepada guru untuk tidak menghajar Omi. Elf Watun berteriak, Ziyue, katakan, apa hubunganmu dengannya? Teriakan ini mengejutkan seluruh kelas. Dan semua orang menatapnya. Ziyue berkata, Zhang San adalah pacarku. Apa? Tidak mungkin. Tubuh Green China bergetar. Tidak mungkin. Apa hubungannya denganmu? Ah, Green China bergegas ke Omi dan berteriak padanya. Katakan, apa hubunganmu dengan Ziyue? Tatapan Omi tercengang saat dia menatap Green China. Dan pada saat ini, seolah-olah Omi pernah melihat pria bernama Zhao Ritian dari SMA Baiyun sekali. Ya. Katakan, apa hubunganmu dengan Ziyue? Seluruh kelas melihat Omi baru, pendatang baru di Green China. Seolah-olah mereka merasa bahwa pendatang baru itu dalam masalah. Saat itu, yang tidak mengejutkan siapapun, Omi baru, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tamparannya. Tamparan, memberi Midoriwa tamparan keras. Midoriwa langsung ditampar ke tanah. Wah, seluruh kelas secara kolektif terkejut. Bahkan gurunya terkejut. Pendatang baru ini cukup ganas untuk memukul bahkan jenius pertama di kelas. Jenius pertama di kelas ini. Tetapi seseorang dalam daftar jenius Akademi Laoshan. Meskipun itu hanya bagian bawah dari daftar jenius. LV Hua sendiri juga konyol. Dia tidak pernah menyangka bahwa pendatang baru yang tampak konyol ini akan mengalahkannya tanpa mengatakan apa-apa. Juga terlalu berbudaya. Aku akan membunuhmu. Green China melonjak ke tanah dan melemparkan pukulan ke arah Omi. Semua orang mengira Omi akan dipukuli sampai-sampai dia bahkan tidak mengenal ayahnya. Ketika diketahui lagi bahwa Omi telah meraih tinju LV Hua. Tinju Green Hua tersangkut di telapak tangan Omi. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa maju setengah poin. Dan tidak bisa menarik keluar. Mata Omi menatap orang yang menggenggam itu dengan mata tanpa ekspresi. Mengingat dalam benaknya seorang pria bernama Jin Hu dari Sma Awan Putih saat itu. Ah, lepaskan aku. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, Green China tidak pernah bisa menyingkirkan tangan Omi dan hanya bisa mengancam Omi untuk melepaskannya. Ziyue datang dan berkata, Zhang San, hentikan, lepaskan dia. Omi memandang Ziyue dan berkata, Jin Hu ini, bukan, LV Hua. Apakah dia biasanya mengganggumu? Bullying tidak benar-benar ada. Itu hanya sedikit menjengkelkan. Detik berikutnya, kacau. Omi langsung melawan lengan Green China. Ah! Green China berteriak. Omi biasanya menginjak kepala Green China di tanah dan berkata, jangan pernah melecehkan adikku lagi. Apakah kamu mendengarku? Kerumunan sudah tercengang saat ini. Dan Ziyue mendengar Omi mengatakan saudara perempuannya. Tetapi hatinya hilang. Apakah dia tidak cukup cantik? Lepaskan aku. Green Hua berteriak dengan enggan. Mungkin dia biasanya terbiasa dihormati. Sungguh memalukan tiba-tiba diinjak seperti ini. Selain itu, seluruh Akademi Laoshan tidak memiliki orang yang begitu kejam. Sebagian besar ahli dalam daftar jenius itu berasal dari keluarga terkenal dengan pengasuhan yang baik. Bahkan demi reputasi keluarga, mereka tidak bisa sekeras Omi. Jadi adegan kekerasan Omi benar-benar mengejutkan orang banyak. Bukan karena Omi tidak berpendidikan, melainkan kebiasaan. Di masa lalu, di SMA Baiyun, para maniak muda yang jahat itu, bukankah mereka semua seperti ini? Kamu King melepaskanku. Midori Hua berteriak dengan wajah merah. Ledakan. Omi mengusir Green China yang tidak tahu berterima kasih itu dari kelas. Wow, betapa kasarnya. Hehe, sangat jantan. Beberapa gadis memandang Omi dengan mata tergila-gila. Merasa bahwa Omi begitu kasar, sangat gendong dan liar, dan bahkan telah menaklukkan banyak gadis sekaligus. Ziyue juga tercengang saat dia melihat Omi. Merasa bahwa Zhang San sangat tampan. Guru itu turun dan berkata, Zhang San, kekuatan apa yang kamu miliki? Omi memandang gurunya. Guru ini berada di tingkat pertama kesempurnaan agung alam persatuan. Omi bisa menjadi yang kedua. Namun, Omi tidak suka berpura-pura membandingkan. Lagi pula,
Usia sebenarnya bukanlah 17 tahun. Tidak ada kekuatan. Oke, ambil kelasmu. Anggap saja aku tidak ada. Aku di sini hanya untuk mengacaukannya. Aduh, guru itu tertawa. Dan berkata dalam hatinya, betapa gilanya. Akademi Laoshan. Bahkan jenius pertama. Tidak memiliki nada orang gila Setiap jenius. Semua dari keluarga terkenal. Yang mana salah satu dari mereka tidak sopan. Sangat berkualitas dan berbudaya. Seperti Omi, perilaku kasar seperti itu. Dan nada arogan seperti itu. Benar-benar belum pernah terlihat sebelumnya. Kelas menjadi tenang. Dan yang disebut Green China. Yang dipukuli dengan sangat liar oleh Omi. Sangat malu. Dan tidak berani kembali ke kelas sama sekali. Namun, seseorang yang begitu kejam lahir di Akademi Laoshan. Itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Gaya Omi sangat kejam. Dia ditakdirkan untuk menjadi alternatif Akademi Laoshan. Dan tidak ada yang tahu gelombang apa yang akan menggulung. Namun, dengan kekuatan Omi, badai dan ombak apapun akan seperti kentut. Omi sama sekali tidak ingin bermain dengan orang-orang di sini. Omi menolak dunia di dalam ini. Dia bingung dan hanya ingin pergi. Pemukulan keras Omi terhadap Green China menyebar pada suatu pagi di Akademi Laoshan. Banyak orang datang ke Ding tahun 2 untuk melihat bagaimana Omi ini. Hei, yang mana Zhang San legendaris yang dengan kasar memukuli LV Hua? Set, itu yang tidur di atas meja. Tidur di atas meja. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan seorang siswa? Set, apa ini? Dia sangat kasar ketika dia memukul Greenwall. Tidak hanya dia tidak memiliki sopan santun. Dia bahkan menginjak kepala Greenwall di tanah setelah pemukulan. Omong kosong suci. Tidak mungkin. Bagaimana di dunia ini bisa ada orang yang begitu kasar? Ya Tuhan. Ada apa dengan keluarga terkenal itu? Ini sangat berbudaya. Bukankah dia takut mengecewakan keluarganya? Set. Dulunya adalah pengantin pria. Pantas. Sepanjang pagi. Orang-orang terus datang ke Ding YR2 untuk melihat Omi. Dan semua orang terpana oleh perilaku kasar Omi. Meskipun Omi tahu bahwa banyak orang datang untuk mengawasinya, Omi tidak bereaksi dan terus berbaring untuk tidur. Sekolah keluar pada siang hari. Ziyue mengundang Omi untuk pergi makan siang bersamanya. Omi menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu di mana kafetaria itu berada. Segera, sesampainya di tempat seperti kafetaria, banyak orang melihat Omi memasuki kafetaria dan menunjuk serta berdiskusi tentang Omi. Dengan bantuan Ziyue, Omi membeli makanannya. Omi sedang tidak dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat begitu banyak orang menunjuk ke arahnya di kafetaria. Dan awalnya dalam suasana hati yang sangat tidak bahagia karena dia terjebak dalam batu ingatan ini. Zhang San, ayo duduk di sana. Ziyue menunjuk ke tempat kosong di sudut kafetaria. Kursi yang lebih baik sudah ditempati oleh mereka yang datang lebih dulu. Namun, Omi tidak memperburuk dirinya sendiri. Dia sudah cukup tertekan. Tetapi memperburuk dirinya untuk duduk di sudut dan makan. Omi langsung menuju meja di kursi dekat jendela dan berkata kepada siswa yang sedang makan di meja itu, keluar dari sini. Wah, banyak orang awalnya memperhatikan Omi dalam diam. Tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat Omi meraih kursi orang lain dengan ketidaksopanan seperti itu, banyak dari mereka kagum seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Kedua anak laki-laki yang sedang makan di kursi dekat jendela memandang Omi tanpa alasan yang jelas. Teman sekelas, apa yang kamu lakukan? Omi sedikit tidak sabar dengan teriakan. Minggir dari jalanku, tempatku. Teman sekelas, kamu, ledakan. Omi menamparkan kedua teman sekelas yang tidak tahu berterima kasih itu keluar jendela dengan pandangan penuh semua orang. Wow sial. Betapa kasarnya. Seluruh kafetaria tercengang. Bagaimana mungkin ada seorang siswa yang begitu tidak masuk akal dan begitu kasar? Ziyue sangat tertekan. Dia bahkan tidak berani pergi untuk duduk dan makan dengan Omi. Ini terlalu memalukan. Bagaimana Zhang San bisa begitu sombong dan tidak masuk akal? Pada akhirnya, Ziyue masih tidak berani naik untuk duduk dan makan bersama Omi. Dia adalah orang yang berpendidikan. Perilaku seperti ini yang tidak bisa dia lakukan. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa semua siswa di seluruh Akademi Laoshan tidak dapat melakukannya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berani melakukannya secara terbuka. Hanya di belakang. Omi mendominasi dua kursi sendirian. Dan bahkan meletakkan satu kaki di bangku, lalu memakan makanannya. Omi tampak seperti orang-orang di dunia ini yang berhutang padanya. Perilaku kasar Omi akhirnya menarik ketidaksenangan beberapa siswa. Seorang siswa bernama Yang Latte tampaknya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Menamparkan sumpitnya dan berdiri. Para siswa di kafetaria sangat senang melihat Sentral Latte berdiri dengan marah.
Central Latte tidak bisa melihatnya lagi. Haha, bagus. Central Latte adalah jenius pertama dari kelas 8 kelas Ding. Peringkat di depan Green China dalam daftar jenius. Saya harap dia menghukum pria kasar ini dengan keras. Central Latte. Naik dan beri dia pelajaran. Semua orang memandang Central Latte. Central Latte dengan marah berjalan menuju Omi. Omi masih makan dengan satu kaki di bangku. Makanannya enak, tapi itu tidak bisa mengimbangi perasaan menyedihkan karena terjebak di dunia ini. Pada saat ini, Central Latte muncul, berdiri di depan Omi, dan berkata, "Siswa ini, tahukah Anda bahwa Anda sangat kasar, dan perilaku Anda sangat bertentangan dengan program moral?" Central Latte tidak segera bergerak pada Omi, tetapi pertama-tama dengan nada kuliah. Tanpa melihat, Omi berkata, "Suasana hatiku sedang buruk. Jangan memprovokasi aku. Minggir dari jalanku." Anda, Ci tengah melihat bahwa Omi tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga memanggil Lauzi nama seperti itu di depannya. Itu benar-benar orang yang tercela. Teman sekelas, jika kamu melanjutkan sikap tanpa kemudi seperti ini, jangan salahkan aku. Central Latte. Aku pasti akan mencari keadilan untuk kedua teman sekelas itu sekarang. Omi mendengus. Jangan mencari kematian. Anda, Ci tengah sangat marah. Dan para siswa di sekitarnya juga sangat marah. Sepertinya berbicara dengan seseorang sepertimu yang tidak memiliki konotasi adalah pemborosan energi. Sama baiknya. Maka jangan salahkan aku Central Latte. Setelah mengatakan itu, Central Latte memukul Omi dengan telapak tangan. Omi terbang pergi dengan tendangan. Ledakan. Central Latte terbang tepat keluar dari pintu kafetaria. Omi hampir selesai makan. Berdiri dan mendengus kepada semua orang. Sesama siswa Akademi Laoshan. Saya hanya ingin nongkrong di sini dengan damai dan tenang. Jadi saya akan mengganggu Anda semua untuk tidak mengganggu saya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Kata Omi dan berbalik untuk berjalan keluar dari kafetaria. Ziyue melihat ini dan mengikuti keluar dari kafetaria dengan kepala menunduk. Ziyue mengejar Omi dan menyusulnya di jalan kecil. Zhang San, untuk apa? Kenapa kamu seperti ini? Bagaimana? Memukul seseorang dan menjadi sangat kasar. Tidak bisakah kamu menjadi sipil? Kamu memiliki citra yang sangat buruk dan sekarang kamu hampir terkenal di seluruh akademi. Maaf, saya sedang tidak mood untuk menjadi sipil. Selain itu, apakah saya secara aktif mengacaukan siapapun? Aku bahkan tidak tertarik bermain dengan kalian di tempat ini. Baru saja di kafetaria. Kamu tidak hanya mengambil tempat duduk orang lain. Omi mendengus. Sial, cukup menyedihkan bahwa aku terjebak di sini. Apakah aku harus bersembunyi di sudut untuk makan? Mengapa saya harus memperburuk diri saya sendiri? Rumput. Omi sangat marah karena menyebutkannya. Merumput N kali berturut-turut. Dan dia juga menendang batu ke tanah dengan putus asa. Betapa tidak bahagianya Omi. Sepertinya terjebak di sini membuat Omi sangat tidak bahagia. Ziyue memandang Omi dengan depresi yang ekstrim. Dia benar-benar berharap Omi lebih halus dan rendah hati. Sehingga dengan kejeniusannya, dia akan sangat populer di akademi. Tetapi Omi adalah orang yang kasar. Sehingga tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak akan disambut oleh semua orang. Kata-kata batin Ziyue untungnya tidak diketahui oleh Omi. Kalau tidak Omi harus mencibir. Populer. Saya tidak ingin pergi dari sini dalam waktu dekat. Siapa sih yang ingin disambut di sini? Saat itu, seorang pria terbang di kejauhan. Dan pria itu meraung di udara. Siapa yang baru saja menendang batu besar? Apakah Anda menghancurkan atap asrama saya? Siapa itu? Keluar dari sini dan akui. Ziyue tercengang. Bukankah Zhang San baru saja menendangnya? Ah, kebetulan sekali. Menghancurkan atap asrama seseorang. Siapa itu? Keluarlah. Atau aku akan menyelidiki siapa yang melakukannya. Dan jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria itu berteriak di langit. Omi mendongak dan berkata, "Ini aku. Itu kamu. Beraninya kamu mengakuinya." Orang di langit segera bergegas turun. Marah. Ziyue sibuk berkata, "Maaf, teman sekelas. Kakakku tidak bersungguh-sungguh." Teman sekelas itu berkata, "Jangan katakan apa-apa. Bayar 10.000 emas." Omi mendengus. "Aku akan memberimu segumpal kotoran untuk diambil atau tidak. Bagaimana kalau aku menghancurkannya sesukaku? Bagaimana kalau aku bahkan ingin memukulmu?" Ziyue menarik Omi. "Zhang San, jangan katakan apa-apa. Awalnya kamu yang salah." Omi tertawa. "Aku tidak benar. Jadi bagaimana jika aku tidak benar? Beraninya kamu begitu sombong. Tahukah kamu bahwa saudaraku adalah yang terkuat ke-10 dalam daftar jenius?" Siswa di sisi lain itu berteriak. "Hahaha. Daftar jenius. Sampah.
Biarkan adikmu keluar. Aku berjanji untuk tidak memukulinya. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Kamu. Beraninya kamu tidak menghormati saudaraku. Hahaha. Nak, kembalilah dan makan susu ibumu. Yah, tunggu. Kamu menghancurkan atap asramaku. Kamu tidak hanya tidak memberi kompensasi, tetapi kamu juga berbicara dengan arogan dan tidak menghormati saudaraku. Kamu tunggu. Jika aku tidak membiarkan saudaraku memberimu pelajaran, aku akan mengikuti nama keluargamu. Kamu punya nyali untuk melapor kepadaku dan jangan melarikan diri. Kakek kakakmu, Zhang San, adalah aku. Kamu masih berani menyebut dirimu kakek kakakku. Kamu terlalu menantang. Mengapa kamu tidak mundur dan memanggil saudara laki-laki cucumu? Dan menunggu untuk dipukuli, Omi melotot. Fiu, pria yang marah itu hampir kehilangan kesabaran dan segera terbang menjauh. Ziyue berkata, Zhang San, kamu bertindak terlalu jauh. Itu sudah salahmu. Omi berkata, akulah yang salah. Jika kamu tahu itu salahmu, mengapa kamu masih seperti ini? Mengapa kamu tidak meminta maaf padanya dan menebus kesalahan? Mengapa saya harus meminta maaf? Mengapa saya harus memberi kompensasi? Saya salah. Tetapi jadi apa? Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Saya menyukainya. Saya senang. Kamu luar biasa. Maka kamu hanya menunggu untuk dipukuli secara brutal oleh saudaranya. Aku dapat memberitahumu bahwa saudaranya adalah Nijing peringkat ke-10 dari daftar jenius. Tingkat pertama dari alam persatuan menengah. Hahaha. Hahaha. Aku sangat takut. Aku benar-benar takut. Ayo pergi. Ayo cepat dan bersembunyi di sudut kosong dan jangan pernah keluar untuk selamanya. Anda, Ziyue menginjak kakinya dengan marah. Di mana nada suara Omi takut, masing-masing sombong dan bahkan penuh sarkasme. Aku mengabaikanmu. Ziyue menghembuskan napas dan terbang menjauh. Mulut Omi terangkat dan juga terbang menjauh. Sekitar 10 menit kemudian, dua anak laki-laki terbang masuk. Dan salah satunya adalah anak laki-laki kelas C yang baru saja atapnya hancur. Saudaraku, ada di sini. Di mana pria lainnya? Dia baru saja di sini. Mengapa dia pergi sekarang? Saudaraku, dia pasti melihatku benar-benar mencarimu dan melarikan diri. Anak laki-laki lain, sekitar 18 tahun, bertanya, saudaraku, apakah dia tahu nama anak laki-laki yang baru saja ada di sana? Saya tidak tahu. Dan apakah Anda melihat seseorang bersamanya? Aku terlalu marah. Aku bahkan tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Seperti ada seorang wanita yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Tapi aku tidak melihat. Ini. Menggertak kepala kakakku. Jangan khawatir. Aku akan segera pergi ke garis piket sekolah. Aku akan mencarinya. Dan kemudian, lihat bagaimana aku akan mengatur orang seperti ini. Nah, saudaraku. Barusan pria itu bahkan memanggilmu cucunya. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Dia hanya berani memarahi tepat di belakang punggungnya. Ketika dia melihatku secara langsung, dia berani mencoba memarahinya. Kelas diadakan lagi di sore hari. Tetapi itu adalah kelas seni bela diri. Dan semua orang pergi ke lapangan bela diri di belakang gunung untuk kelas. Omi sama sekali tidak tertarik untuk mengambilnya. Kentut dengan sekelompok anak-anak. Omi sedang berbaring di bawah pohon di sebelah lapangan bela diri dengan rumput ekor anjing di mulutnya. Matanya setengah tertutup. Banyak orang tidak bisa memahami Omi lagi. Bagaimanapun, seperti yang dia katakan sendiri, dia ada di sini untuk bermain-main. Para guru seni bela diri di kelas mereka tidak peduli lagi dengan Omi. Merasa bahwa peduli pada siswa seperti Omi menurunkan status mereka sendiri. Ziyue memandang Omi di sebelah lapangan bela diri dari waktu ke waktu. Dia sangat tertekan di dalam. Dia benar-benar ingin Omi menjadi siswa yang damai dan bukan siswa yang tidak diterima semua orang. Pada saat ini, para siswa dari berbagai tempat bela diri semuanya mendiskusikan satu hal. Apakah kalian mendengarnya? Pada siang hari, aku tidak tahu siapa menghancurkan atap asrama saudara laki-laki Nijing. Dan, setelah menghancurkannya, dia sangat sombong, dan bahkan berkata di depan saudara laki-laki Nijing bahwa Nijing adalah cucunya. Wow sial. Tidak mungkin. Siapa itu? Itu terlalu banyak dari itu. Aku tidak tahu. Lalu saudara laki-laki Nijing pergi mencari saudaranya. Dan ketika Nijing tiba, orang itu melarikan diri. Pasti berlari Jika tidak, dia akan dipukuli oleh Nijing. Lagi pula, dia adalah orang ke-10 dalam daftar jenius. Baru berusia 18 tahun. Seorang jenius hebat yang telah mencapai tahap tengah alam persatuan. Seseorang dari tingkat ini. Bahkan para guru akademi kita harus berhati-hati.
Karena seseorang dengan level ini pasti akan melampaui guru yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Guru mana yang berani menyinggung perasaannya? Tanpa diduga, dimarahi karena menjadi cucu pasti sangat menyebalkan. Ya, lalu Nijing melaporkan kasus ini ke akademi. Dan akademi benar-benar menganggapnya serius. Mengirimkan piket untuk memastikan menemukan siswa yang menyerang Nijing. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita menemukannya. Omong kosong. Ku dengar Nijing sedang menunggu di garis piket sekarang. Di seluruh bidang bela diri, banyak siswa akan membicarakannya setiap istirahat. Ziyue berjalan ke arah Omi dan duduk, menyeka butiran keringat dari dahinya. Baru saja berlatih melawan siswa lain dan berkeringat deras. Ziyue berkata, Zhang San, kamu telah mendengar semua diskusi siswa. Sekarang kamu tahu betapa seriusnya masalah ini. Saya berharap regu piket akademi tidak akan menyelidikinya. Jika tidak, sayangnya, saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Omi berkata, ya, saya harap para piket tidak menyelidikinya. Ziyue melihat bahwa Omi juga takut diselidiki. Dan sibuk berkata, apakah kamu tahu betapa takutnya kamu sekarang? Jika Anda tahu mengapa Anda takut, mengapa Anda tidak menahan diri? Omi mendengus. Aku khawatir ketika penyelidikan keluar dan Nijing datang mencariku. Aku akan membiarkan dia makan. Sial, kamu terlalu banyak berpikir. Anda Ziyue sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dan berpikir bahwa Omi takut. Zhang San, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Tidak bisakah kamu menjadi murid yang damai? Kamu sama sekali tidak populer seperti ini. Jika tidak, dengan kejeniusanmu. Jika kamu ketahuan nanti, kamu pasti akan disambut oleh semua siswa dan guru. Ziyue berbicara dari hati. Hahaha, populer. Saya Po. Apakah saya perlu sambutan di sini? Itu lucu. Don merasa lucu. Dia benci pergi dan takut dia tidak akan diterima. Zhang San, aku memohon padamu. Kamu bahkan tidak seperti ini sebelumnya. Tentu saja. Aku tidak mengenalmu dengan baik ketika kamu masih seorang pengantin pria. Lagi pula, kamu datang ke rumahku sebagai pengantin pria hanya selama 2 bulan. Baiklah, Ziyue. Jangan pedulikan aku. Kamu melakukan pekerjaanmu dan aku akan mengacaukan hari-hariku. Sayangnya, akhir-akhir ini sangat membosankan. Zhang San, tidak mungkin aku akan meninggalkanmu sendirian. Hanya karena kakekmu mengatakan bahwa aku adalah anggota keluargamu sekarang. Itu tidak perlu. Aku mungkin tidak akan kembali ke rumahmu. Kenapa? Tidak kenapa. Aku tidak ingin pindah sekarang. Dan ketika aku melakukannya, aku akan meninggalkan sekolah yang menyebalkan ini. Mau kemana? Jangan pergi. Ziyue sedang terburu-buru. Kemana harus pergi? Bagaimana saya tahu kemana harus pergi? Saya tidak bisa hanya menunggu di sini untuk mati. Bagaimana kamu bisa menunggu untuk mati? Kamu selalu berbicara dengan aneh. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Bagaimanapun, aku akan meninggalkan sekolah busuk ini cepat atau lambat. Jadi kamu tidak perlu terlalu menaruh hatimu padaku. Saya tidak. Valet Moon mengerutkan bibirnya. Merasa tersesat di dalam. Jangan bilang kamu menyukaiku. Saya lakukan. Ziyue tercengang. Tidak menyangka Omi akan memberikannya secara langsung. Jadi bagaimana dia bisa mengatakannya? Jangan bicara omong kosong jika tidak. Ziyue sibuk berkata. Zhang San, kamu benar. Aku menyukaimu. Bisakah kamu tidak pergi? Hahaha, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu? Nona Ziyue, bukankah kontradiktif bahwa saya, Zhang San, adalah yang kasar sehingga saya bahkan tidak diterima di Akademi Laoshan. Jadi apa yang Anda suka? Zhang San, maka kamu bisa mengubah dirimu sendiri dan menjadi siswa dengan damai. Bukankah semuanya akan baik-baik saja kalau begitu? Mengapa saya harus damai? Saya masih dipenuhi dengan kemarahan di dalam. Saya melihat semua orang di sini dan saya sangat kesal. Saya ingin meninju dunia. Apakah Anda mengerti? Saya tidak mengerti. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Zhang San, tolong. Jangan seperti ini. Kamu akan membuatku bahkan tidak berani dekat denganmu. Itu lebih baik. Kamu tidak harus menyukaiku. Tapi, aku masih menyukainya. Ziyue tersipu dan menundukkan kepalanya. Omi mendengus. Gadis bodoh. Omi tidak ingin memiliki perasaan dengan orang-orang di dunia ini. Jika dia melakukannya, saya khawatir suatu hari nanti dia akan enggan meninggalkan dunia ini. Sebelum saudara laki-laki Tuan Pulau mengatakan bahwa Omi secara alami akan tinggal ketika dia memiliki keluarga di sini. Tersesat. Ziyue, tapi Omi berterima kasih padanya di dalam.
Zhang San, untuk apa? Bisakah kamu berubah untukku? Untuk perubahan? Haha, konyol. Apa yang kamu? Kenapa aku harus berubah untukmu? Kamu hanya seorang wanita di hatiku. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah memiliki kekasih. Ziyue menatap Omi dengan air mata berlinang. Aku tidak percaya. Kecuali kamu memberitahuku siapa dia. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Itu berarti tidak. Aku tidak percaya. Oke. Karena kamu ingin tahu. Tidak ada salahnya memberitahumu. Wanita mana di Akademi Laoshan yang paling jenius? Dan yang paling cantik? Ziyue terkejut. Kamu menyukai Lu Yuanqi. Omong kosong. Tidak. Tidak mungkin. Lu Yuanqi tidak lebih buruk darimu. Dan bakatnya sangat kuat. Aku tidak menyukainya. Apakah aku lebih menyukaimu? Bakatnya sangat buruk. Aku tidak menyukainya. Tidak memiliki ilusi tentang aku di masa depan. Omi berkata. Hanya saja. Omi bersalah karena mengatakan ini di dalam. Lu Yuanqi bukanlah apa-apa. Dalam hati Omi orang yang tidak dikenal hanyalah seseorang. Tidak sebagus kepala Ziyue. Setidaknya di dunia ini. Omi memiliki perasaan yang paling baik untuk Ziyue. Namun, Omi tidak bisa memiliki perasaan di sini. Dia harus selalu berpikir untuk kembali ke dunia nyata. Jika tidak, dia mungkin benar-benar tidak berbeda dengan kakak laki-laki tuan pulau dalam hidup ini. Menikah dan memiliki anak di sini. Dan kemudian dia akan tamat. Jadi, Omi dengan rasa bersalah mengucapkan kata-kata ini. Air mata menetes dari mata cerah Ziyue dan berkata, Zhang San, ini pertama kalinya aku begitu emosional tentang seorang anak laki-laki. Meskipun kamu menyukai Lu Yuanqi, kamu tidak cukup baik untuknya. Jadi aku akan tetap selalu menyukaimu. Haha, bercanda. Apa itu Lu Yuanqi? Aku tidak layak untuknya. Aku poh. Lu Yuanqi adalah orang kelima dalam daftar jenius. Kamu tidak mungkin layak untuknya. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyukainya. Aku menyarankan kamu untuk tidak membuang energimu. Jadi kamu tidak akhirnya bersedih. Ada banyak orang yang menyukainya. Aku akan memberitahumu jika aku tidak layak untuknya. Aku akan mencium dan meledakkannya di depanmu. Ziyue tampak marah dan bangkit untuk pergi. Omi melihat punggung Purple Moon. Desahan di dalam. Keindahannya indah. Tetapi Omi tidak berniat memetik. Batu ingatan ini hanyalah catatan dunia ketiadaan. Sejarah. Orang-orang nyata tidak ada lagi. Dan Omi biasa bertemu wanita di batu memori lain. Seperti Phoenix samping atau semacamnya. Sama, satu-satunya perbedaan adalah, jika Omi benar-benar membangkitkan perasaan di sini, tetapi dapat menghabiskan seumur hidup di sini. Pada saat ini, di piket Akademi Laoshan, Nijing menunggu di aula piket. Dia menunggu di sini, sedang menunggu hasilnya. Pada akhirnya, yang menghancurkan atap saudaranya, dan juga mengancam akan menjadi kakeknya. Napas ini, dia tidak tahan. Pintu keluarganya juga tidak tahan. Pada saat itu, beberapa piket dari luar masuk. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menemukan pria itu? Nijing sibuk bertanya. Piket itu berkata dengan hormat. Sesama siswa Nijing, menemukannya. Hebat. Katakanlah. Siapa itu? Nijing berteriak. Para piket sangat menghormati Nijing. Lagi pula, orang ke-10 dalam daftar jenius memiliki masa depan yang tidak terbatas. Bahkan para guru tidak berani menyinggung. Apalagi mereka. Menurut kunjungan investigasi kami, Ding tahun 2, siswa yang baru saja tiba hari ini, bernama Zhang San, pergi ke arah asrama saudaramu pada siang hari. Dan seorang saksi juga membuktikan bahwa memang Zhang San inilah yang menendang batu. Tetapi saksi ini tidak melihat apakah batu itu yang menghancurkan atap saudaramu. Agar adil, kami melakukan kunjungan mendalam lainnya. Kami memindahkan batu yang menghancurkan saudaramu kembali ke tempat asalnya. Kami menemukan bahwa itu benar-benar konsisten dengan tanda aslinya. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa orang yang menghancurkan atap saudaramu tidak diragukan lagi adalah Zhang San. Selain itu, berdasarkan apa yang kami pelajari tentang karakter Zhang San, kami bahkan lebih memutuskan bahwa itu adalah dia. Zhang San, ya, kami menyelidiki dan mengetahui bahwa Zhang San ini, yang baru saja mendaftar pagi ini dan memasuki kelas 2 kelas Ding. Begitu dia tiba di kelas, dia dengan kasar memukuli Green China dan menginjak kepalanya di tanah. Sangat kejam. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.